Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sekali lagi kami ingin mendengarkan salam pembuka pada acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mijidah, Kak Jajali, arek-arek, apa kabar semua? Loh, ya apa sih arek-arek? Sekali lagi, sing tegas ya. Apa kabar semuanya? Jombang. Jargonnya aja menggambarkan bahwa Jombang itu potensial untuk menjadi uswatun hasanah bagi seluruh kabupaten di Indonesia. Ibu Bupati juga sudah membisiki banyak hal yang merupakan kreativitas beliau yang diterapkan di Kabupaten Jombang, dan Bapak Kapolres juga sudah ngobrol sama saya panjang, dan saya isinya aku rene kira siji ya koyok Lailatul Qadar. Aku kok cek dikenal karo Pak Kapolres, aku kok cek kok sampean cek roh aku itu lah. Gumun nomor loro kok ya gelem-geleme ngundang aku rene. Wong cangkemku koyo ngene gitu. Nomor loro kayak Kanjeng kok sik ya. Nomor loro ngene rek. Kalau soal Gus Dur itu Gus Dur itu orang besar. Ibarat air itu beliau itu air samudra 7 laut gitu ya. Nah aku ini semut itu ya. Jadi gak mungkin semut iso ngukur segoro ya tak gak. Jadi nek cara wong Jawa nek ana wong wis kependet oleh Allah Subhanahu wa taala terus mendem jero mikul dhuwur, mendem jerone wis mikul dhuwure ya apa, mikul Gus Dur gedene sak ana ya apa. Gak kuat aku gitu ya. Jadi Gus Dur itu orang besar. Di Jombang itu ada banyak orang hebat, Gombloh, Abu Bakar Bashir, Nur Khalis Majid, Abdurrahman Wahid, Asmuni. Nah, sing aku kenal itu mek loro, Asmuni karo Gombloh. Nah, Gus Dur aku kenal, tapi pas gak wali. Gus Dur itu insya Allah waliullah, tapi pas Gus Dur wali aku gak tahu kepethuk. Aku kepethuk Gus Dur pas rodok gendeng tok. Gitu, jadi Gus Dur itu top pokoknya. Nek kepethuk aku dia gak gelem, dia mesti menyembunyikan kewaliannya, maka kepethuk aku ini rodok gendeng ngono iku. Guyon sing gak pokoknya itu. Dan karo aku mek guyon tok, jadi tidak pernah kok aku diwuruki ilmu kitab kuning, gak tahu aku diwuruki Quran, gak tahu. Gus Dur karo aku pokoknya konco guyon. Maka saya dengan Gus Dur itu tidak punya pengenalan yang lengkap. Jadi aku njaluk sepuro malam ini sumbangan saya hanya mungkin cerita-cerita yang nanti menyangkut kebesaran Gus Dur di wilayah-wilayah yang kelihatannya guyon gitu ya. Jadi ono Kiai Gontor sebelum jadi Kiai kuliah di Kairo di Al Azhar di Mesir, dan seniornya para mahasiswa Indonesia di sana itu Gus Dur. Jadi Yai Sukri Zarkasi itu sowan nang Gus Dur, karo Gus Dur yo ditemoni ya apa kri kabar iki. Saya Gus. Terus kono lho Gus tak kene kopi. Terus Gus Dur nang pawone tempat kosnya dia. Terus godhog banyu terus metu menen nemoni Sukri karo nggawa gelas. Gelasnya ikut dibersih dengan celana dalam. Jadi kancut Gus Dur iki dikasih surat-surat ngene. Surat-surat ngene iki. Jadi Sukri mbayangno ya apa iku rasane iki ya. Mosok nyugui wedang karo kancut gombali kan gitu. Wes mari ngono begitu wes terus saya itu sama Gusmus, dia satu kos sama Gusmus Bapak Bisri. Gusmus mengok teko pawon. Gus Dur niki pun mateng banyune. Terus Gus Dur mlebu pawon, gawe kopi, terus oleh ngudek iku nganggo sikat gigi lawas. Jadi
Ya Sugri iku dikei kopi tapi sendoke iku sikat gigi. Nah, ngono-ngono iku Gus Dur. Iku tanda kewaliannya. Sekaligus rada gendeng. Gitu ya. Dadi aku iki karo Gus Dur iku ruwe mek sing ngono-ngono iku tok rek. Dadi sing alim-alim sing dasar-dasar tau gak ro. Mergo kancane itu bukan karena Gus Dur ndak mau hormati saya, tapi Gus Dur ngukur aku iki sak pira. Wong kaya aku iki isone mek dijak guyon, dijak sing jero-jero mesti gak iso. Jadi Cak Nun yo gak iso bahasa Arab, bahasa Inggris gak iso, cara Jawa ya cara Jombang. Jadi saya itu oleh Gus Dur dinilai sebagai orang yang memang tidak pantas untuk diberi ilmu-ilmu yang mendalam dan ilmu tinggi. Kalau Gus Dur ilmunya sangat luar biasa. Nah aku kan Gus Dur loh, ini arek iki kan iso ning arek Menturo ya. Arek Sumombito. Anda tahu Sumombito itu satu-satunya kecamatan yang tidak ada pesantrennya. Jadi saya kagum kepada Jombang karena ada Tebuireng, ada Denanyar, ada Tambak Beras dan Yoso. Semua dengan santrinya yang beribu-ribu dan manajemen yang luar biasa mengajari masa depan anak-anak muda untuk mengaji dan mendekat kepada Allah. Semua minta kata, ono ciri-ciri tak hifdzul Quran ono gitu ya, pesantren ciri-ciri. Di Menturo gak ono pesantren, aku gak iso. Aku gak ada bakat tuh. Gak pesantren gak ada bakat belas aku, gak bakat mulang aku. Mulanya aku gak sinau bareng kayak apa cak ya kate nek awakmu tak kani santri wong dapurmu ku yo nek gak korak bambung gento nek telu iku tok korak bambung gento santri ya apa santri tae arek gak wis sinau bareng nek ngono awakmu sinau aku ya sinau bareng-bareng kita semua mendekat ke Allah masih guru-guru karuan Allah menerima kedekatan kita gitu ya tapi kita tidak akan pernah berhenti tidak pernah putus asa untuk terus-menerus nataqarrab ilallah kita selalu mendekat kepada Allah meskipun Gusti Allah dhewe ijek karo dhewe guru karuan kene ndonga ya arang kabul golek bojo aja angele gitu penggawean iku bangkrut ae bolak-balik kan ya arek dadi wis kusuk Pak salate ya wis kusuk wiritane wis nemen tapi dungane iki yo arang-arang kabul iku arang-arang untung gak tadi kafir tapi solusinya mereka tetap lebih soleh lebih mendekat lagi gitu ya. Mulanya aku untuk acara malam ini Bu saya itu kurang persiapan karena saya kemarin itu sibuk wiritan untuk Argentina. Ya Mesa, ya Messi, ya Mesa, ya Messi, ya Mesa, ya Messi. Aku sibuk. Apa sebabnya aku bela Argentina mergo padha karo Indonesia. Kedua-duanya sama-sama ada huruf N di tengah-tengahnya. Argentina, papat N papat. Indo N Asia, Indo N nasibnya podo gak tepake. Iya. Podo siale, sugih tanah aire, tapi urip ji angel ngono ya. Yo. Untung rakyatnya dahsyat, rakyatnya itu rakyat yang mumpuni, rakyat yang diberkahi oleh Allah. Mergo di Indonesia apa meneh di Jombang Bu. Jombang itu masih tukang becak, masih wong nyabu di dalan. Nyabu iku dhewe nek ngaku cak kula niki pemain golf. Maksudnya golf ya apa? Ngene iki golf. Nyapu masjid lho kok golf lho. Nah rek Jombang ngono iku Bu. Pokoke cangkeme iku mlebu swarga kabeh. Cangkeme tok. Ndase gak sikile awake gak melok cangkeme tok mlebu swarga tingku ngene sak mbrek di swarga tapi sikile ana sing di neraka ana sing gantung di antara surga dan neraka tapi tak dongakno kabeh kok lengkap awakmu utuhulu fisilmi kafah tak dongakno aku gak iso mikir wong kaya Gus Dur mesti mlebu swarga aku gak kepengin dongakno Gus Dur mesti masa Gus Dur gak mlebu swarga gendeng ta Nah aku mendoakan kan aku ngenyek Gus Dur seolah Gus Dur masih punya hal-hal yang membuat dia masuk neraka lak ngono sih aku yakin Gus Dur mlebu swarga. Sebagaimana aku juga makin yakin bahwa gendo-gendo di depan saya ini insya Allah mlebu swarga kabeh. Kate apa Pak korupsi apa? Kate mateni isone apa? Kate mateni brigade ndasmu kan. Urusan narkoba yoga, dodol narkoba yoga, judi online yoga, paling teplek di pinggir jalan.
karo Remi iku totoan paling pol. Totoane paling ya totoan karo godhong to. Godhong. Dadi arek-arek iki ya tak delok-delok angel alasane mlebu neraka iku. Kebacut malaikat sing sampean mlebu neraka. Nek sampean awakmu kadek mlebu neraka, aku demo. Tak tokno awakku sing asli. Demo aku. Wahai Israel, dengarkan kata-kataku. Ini anak-anakku kelihatannya gendo-gendo raine, rusak-rusak, tapi kelakuannya api ida karo Gusti Allah kabeh insyaallah. Menene itu kan gak ono ya, terus alam barzah, terus di depan gerbang surga neraka enten ono aku bengok ngono ya. Aku sering bengok karo malaikat iki. Terutama nek ono ustad-ustad ngomong jangan melukis haram, jangan bikin patung itu haram. Malah arek tak ngomong omahmu dele ono lukisan, Bu. Di rumah dinas kasih lukisan. Kasih patung sebanyak-banyaknya. Jake malaikat Israel gak melbu-melbu. Jadi malaikat Israel katanya melbu nang omahe Bu Munjidah gak sida. Terus Jibril menegur, apa kok ora mlebu? Kata lukisannya. Kalau lukisan gak mlebu. Dadi umur sampean insyaallah dawa, mergo akeh lukisane di omah. Ya arek maknya ya gendeng-gendeng ngene. Makanya kita sinau bareng ya, sinau bareng. Oke, sekarang saya itu kagum sama undangan ini karena kok ya gelem-gelem ngundang aku. Gak kuatir karo cangkem kula sampeyan iki. Dan aku karo polisi ku kagum karo polisi Indonesia ku polisi yang melanggar aturan modern tentang kepolisian. Ya gak ono Pak, polisi ku pelukan gak ono. Mbok di Arab kono polisi yang nganggo baret, nganggo apa? Topi polisi. Sampe tak dudu foto-fotone sak mbrek. Polisi ku pelukan ndek kene tok Kapolres pisan. Polisi selawatan, terbangan ya. Terus sodako. Karena urusannya kepolisian sama sodako. Karena urusannya kalau Anda pakai modern division of labor, ya, pembagian tugas modern, maka polisi itu tidak ada hubungannya sama sodako. Tapi kan sodako ya penggaweannya. Kok santi dari Kapok Polres karo tebiring mega no bedanya ya. Sembayang. Ya, podo karo pesantren. Jamaah, saya ingat toh jamaah, alim-alim, yo, kultum. Apa mana Kapolda nih nyari gitu kan? Tambah nemen kok. Kok susu polisi apa jenenge sholat apa poso Senin Kemis karena beliau itu proses Senin Kemis gak putus gitu. Nah kok susu polisi ndek kene delok nek Senin aja arek nyugi wedang kon ya. Poso polisine. Kemis ya ngono. Berarti ya nyolong gak njaluk duit wong. Apa jenenge? Poso gak nekat-nekat wong ngono ya. Iya. Ya. Jadi awakmu kendaraan ngawur dicegat polisi, sampean gak poso. Ayo, ini ya. Sampean gak poso. Oh, polisi Jawa Timur gak poso ngono ya. Oh, polisi Banggel iki ngono ya. Jadi ini Masya Allah. Jadi saya itu betul-betul kagum karena saya sering diundang Polres-Polres di banyak macam tempat, tapi suasana santrinya luar biasa, suasana sodakoh dan entitas sosialnya itu, nuansa kesosialannya itu sangat tinggi. Dan itu sebenarnya bukan tugas formal kepolisian. Polisi itu mek jogowerdi, menjaga martabat masyarakat, ojo sampai judi, ojo sampai molimo, ojo sampai ono kendaraan ngawur, kan itu polisi itu jaga werdi namanya kalau dalam bahasa kuno ya. Jadi bukan tugas polisi soal sembah jemuan barang, itu tugas polisi. Tapi polisi ndek kene iki lho, suwantri ya. Iki polwane suarane enak deh. Polwane. Gimana kalau kita mulai pembukaan dari Kiai Kanjeng, kemudian langsung polwan akan menyanyikan atau selawatan, ngono ya? Ngono ya? Ngono ya Pak nggih. Awas sampeyan ojo nyambu ya. Nyambu itu jadi kata kerja saiki. Tapi Anda juga jangan kentir, jangan terjebak, jangan
mengalami bencana. Bencana itu artinya tipu daya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia disebut bencana, itu akhirnya itu ada bencana itu akhirnya ada kecelakaan alam gitu ya. Aslinya itu bencana itu bukan tipu daya. Jadi tipu daya itu berlangsung di mana-mana. Dalam rumah tangga ada tipu daya, betul enggak? Sekolah itu penuh tipu daya. Kon diwuruin delok urip ngene padahal engko begitu kon wis tamat ternyata gak ngono urip iku. Ya ta gak? Kon wis sarjana setengah mati wis wisuda begitu metu golek penggawean dadak ngene urip iki. Tapi sing tak pelajari di kampus sak ngono saya. Itu berarti ada potensi tipu daya atau bencana di semua bidang, termasuk pesantren. Jadi kamu ojo Gusti Allah no pesantren, ojo Gusti Allah no kampus, ojo Gusti Allah no sopo-sopo. Allah itu Subhanahu wa ta'ala tok ngono ya. Liyane dudu Allah. Liyane kudu kok pertimbangkan, harus melakukan konsiderasi, harus ngitung-ngitung, harus muhasabah. Muhasabah ke akhir tahun kok anytime you do muhasabah. Anytime, kapan saja, setiap hari. Dan gurunya muhasabah namanya Gus Hasib. Ya. Hasib artinya orang yang menghitung. Gawam bendino kudu ngitung. Umur gue saene gurung rabi-rabi. Engko begitu rabi gurung karuan langsung meteng. Engko anakku lahir aku wis tuwek. Engko anakmu tamat SD kon wis ndeyek-ndeyek. Dadi sing gurung rabi cepet rabi. Nang wis soalnya dongaku iku sing nomor 1 kiamat mbok nang wis. Itu doa utama saya, ya Allah percepatlah kiamat andaikan boleh ya. Kesuwen ngene iki, kadek krisis ekonomi, krisis keuangan, kadek ono pilpres, kadek ono 2024 gelut, ono macam-macam itu ya. Kesuwen gitu, mbok wis malaikat Israfil sing gedene nyonggo jagat raya itu sampean kan njupuk bumi iku dijupuk ngene dijumput ngene iki. Sak bumi dijumput ngene iki terus di sawat tenang srengenge jeriet wis bongko kabeh. Saya mendoakan pun soalnya lagi kadang-kadang nggak tahan, stres sabulan, bingung terus makiyahan, seger meneh, mulai stres meneh lagi. Ya, ini loh Pak. Jadi aku kadang-kadang nggak tahu kalau aku ki elek-elekan dia sifat azizun alaihi ma'an itu kayak Kanjeng Nabi. Aku gak teguan kalau awakmu kabeh. Mulane aku gak gelem muruki kon, gak gelem ngikai pengajian. Kadang bulan tak duduk pengajian ada. Maknya itu pengajian itu sinau bareng. Jadi kita sama-sama tidak ngerti, kita sama-sama mencari pengetahuan, sama-sama mencari makrifat gitu ya. Nanti kita tanya sama Gus Hakim, ya apa sih janjane makrifat, hakikat, thariqat, syariat itu ya apa, urusannya ya apa. Soal selama ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak tepat-tepat amat. Nanti kita mohon dia menjelaskan mengenai 4 itu. Soalnya aku sering di konco-konco teko nang Kadipiro Jogja itu. Saya barusan makrifat ya. Aku ketemu Allah ya. Dia endi? Kan gunung Lawu. Lho, rupane ya apa? Rupane ki cahaya. Cahaya nyemprong tapi ngangge serban. Terus nganggo apa? Selempang. Ya Gusti Allah serbanan. Yesus. Sing agama kono ngomong Gusti Allah kancutan. Sing kene Gusti Allah serbanan. Jadi banyak sekali orang yang menyelewengkan pemahaman mengenai makrifat, hakikat, thariqat. Nah, saya mohon beliau nanti menjelaskan. Oke, ngono ya Rek ya. Arek gak menyerem-nyeremkan. Wah, iku wis makrifat iku. Arek wis makrifat, mulai gak sembahyang. Mergo wis dukur, ngono to. Syariat wis gak penting ngono to. Lah ngono saiki ngomongnya arek iki. Jadi makrifat itu dianggap tataran tertinggi, di bawahnya ada thariqat, bawahnya ada hakikat, paling bawah itu syariat. Nah, itu harus kita pahami kembali, muhasabah lagi terhadap pemahaman ini supaya kita tidak terlalu keliru lah. Keliru ya rotok keliru dedek gak apa-apa, tapi gak nemen-nemen oleh kesasar gitu ya. Soalnya saya kesasar itu cilopo, nek kon tersesat itu ya apa di Indonesia. Kon iku wis kesasar, wis tersesat dilok-lokno. Itu aliran sesat itu lho, kon itu sesat kok diring-uring, dodono dalane kok malah kok uring-uring. Aliran sesat kok didoding-doding niku lho. Kudune lak diceluk karo Kapolres, ya apa sih ceritane rek, terus tak celukno kiai, terus didunungkan kan gitu kan, terus dimuhasabahkan seluruh pemahamannya itu supaya tidak tersesat lagi kan gitu. Iki kan di Indonesia begitu tersesat langsung ditoding, anti Pancasila, iki
iki Islam sempalan gitu. Menurut apa meneh rek? Kafir. Wong saiki sing wis foto kaya NU aja ngono-ngonoan. NU garis lurus, NU garis bengkong, Gus Durian, Gurus, NU mencong, NU jengat, macam-macam lah. Jadi itu nanti kita omongkan bersama supaya kita oleh Allah malam ini kan semua doa saya kepada Anda supaya Allah tuh membimbing Anda semua. Allah membimbing Pak Kapolres, memberi hidayah kepada Ibu Bupati, kepada Gus Hasib, kepada Mas Sumerambah, kepada Pak Yai Hakim. Karena semua orang masih butuh hidayah. Kita bukan Rasulullah, kita bukan Nabi, kita bukan Ulul Azmi. Kita masih butuh hidayah sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini hasilnya minimum adalah Allah senang untuk memberimu tuntunan. Ya. Allah senang untuk ndudui dalan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya. Jadi muga-muga Allah mbuh soal bojo, mbuh soal urip, soal nafkah, soal penggawean, soal kantor, soal tonggo, soal segala macam itu Anda dibimbing oleh Allah untuk menapak di jalan Siratal Mustaqim yang tepat. Sirat mustaqim jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran Allah. Al-mustaqim dari kata istaqoma yastaqimu mustaqiman. Jadi bukan lurus. Kadang-kadang menggok-menggok gak apa-apa. Ya mosok ono lurus ini, lak jalan tol jenenge iku lurus, jalan tol menggok ta. Di pelosok kuwi jalan tol menggok ya. Mulane apa jenenge? Aku wiritan Argentina ke serius wingi. Dadi aku gak kober nulis, biasa aku nulis gawe dramatic reading ya, gak kober ya aku. Soalnya iku aku wiritan sakno Messi iku arek api iku. Arek api, gak sombong, gak emosional ya, biasa-biasa aja gitu. Nek Ronaldo cek gaya rambutnya gitu ya. Nek Maradona biyen cek petakilan macam-macam gitu ya. Nek Messi gak arek biasa. Cilikane cacat, mamimu dirambut karo Barcelona, dibangun, disembuhkan, kemudian ikut Barcelona terus menerus. Kemudian Barcelona kepeksa buat Messi karena sudah tidak ada jatah untuk membeli pemain lagi. Jadi Messi itu karepe Barcelona terus, karepe sama dengan siapa? Bukan Maldini atau si Franco Baresi. Franco Baresi dulu itu dari AC Milan terus dari awal sampai akhir gitu ya. Nah Messi ku arek apik mulai tak dongakno iku. Sakno Messi rek. Terus tepake koyo ngono mosok Piala Dunia pisan gak tau menang. Bolak-balik gak menang adek. Tak dongakno tenan ya Allah. Si Messi sakno awakmu. Tak dongakno temenan rek. Mergo nasibmu kok awakmu Argentina ku Indonesia padha-padha ana N Dik. Di tengah ono 0 gitu kan. Ono N tengah tadi. Tapi nek Ainun Najib N loro, dadi nek N loro gak apa-apa. Ainun Najib N loro. Dadi nek awakmu gawe jeneng anakmu kayak ono huruf di tengah yang double. Allah L loro, Muhammad M loro. Jelas ya? Ainun Najib N loro. Jelas ya? Nek Munjidah mbuh iku. Ya biar gak karena aku sih sampean. Mbak Wahab gak ngomong aku biar, gak tahu usuli. Mungkin ini tulis loro ae atau Deni loro. Mun Jidah. Nah ya. Ya saiki pokoknya muga-muga mulai teko kene iki arek-arek oleh hidayah. Hidayah itu ada yang berupa ilmu, tuntunan hidup, pemberitahuan informasi dari Allah. Awakmu rono, awakmu dadi iko, awakmu nyambut gawe iko, Anda mendapat tuntunan dari Allah melalui mimpi-mimpimu ya. Kemudian Allah juga memudahkan perjalananmu. Ya. Kalau menyambut gawe berkah apa ya laris lah, warungan laris gitu ya. Nek becak ya aja kok tumpaki dhewe, iki gawe wong. Becak tumpaki dhewe arek-arek. Arek-arek iku Yesus. Soalnya kan sing numpak ya, tumpaki dhewe ya. Lah pokoknya muga-muga awakmu di segala urusan dalam hidup itu Allah diberkahi. Ngono ya. Dan semua kita kayaknya relatif memenuhi syarat untuk mendapatkan itu dari Allah. Mergo awakmu rene gak ndolek apa-apa. Gak ndolek apa-apa. Masih ono polisi ayu kon wanita ngelamar dapurmu.
Ya gak payu kon, gak kira gelem. Gelemnya karo perwira gitu. Gemire karo sambu-sambuan ngono. Ya rek guyon rek ya gak apa ya. Kon nek gak iso guyon mate ya. Bunuh diri ya kon gak. Guyon gak oleh Gusti Allah guyon no. Gusti Allah gak ya rek wayu, klemis, bahenol, kene gak oleh nglirik. Zina mata jare. Waduh. Dan ngoten pun lek gamel sing ayu-ayu nemen kok. Ya apa kate gak nglirik ya apa? Aku gak nglirik moto ning ngene dhewe. Ya apa? Gusti Allah. Gusti Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iku ya lucu, Gusti Allah ya lucu. Wakeh, aku tak kayak contoh wakeh Gusti Allah lucu. Soalnya nek gak diatur langsung karo Gusti Allah, kon gak iso ngatur. Misalnya sembahyang ping 5, aturan dhewe iso tak gak. Kon rundingo mengabdi kepada Allah itu caranya bagaimana? Misalnya wis ngene, caranya sembahyang. Yes. Berarti ya sembahyang ping pira sedina iku gelut terus lah. NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, MTA, LDII gelut. Cocoke ping 20, gak ping 50, ping 100, ping 5 bisa naik macam-macam. Ono meneh usoline, kaki usoline diijtihadi ada karena ada usoli fadhul maghribi. Ya. Usoli apa? Usoli fadhul completely. Jadi sembahyang komplit, pokoknya aku sembahyang pisan berlaku setahun. Enggak semua arah-arah. Jadi kita itu sama Allah diikat supaya kita tertib, supaya kita tidak bertengkar. Sebab kalau kita tidak diikat oleh Allah kita bertengkar, gitu loh. Karena kita tidak mampu merumuskan itu dan tidak mampu merundingkan itu. Itulah gunanya syariat, ya. Karena Anda tidak mengerti Allah, tidak mengerti malaikat, tidak mengerti makhluk-makhluk lain di atas manusia kalau Allah tidak ngasih tahu kepada Anda, betul enggak? Zaman biyen kon ro dewa, ono demit, ono apa? Bau reksa, ono meneh. Danyang, ono meneh apa meneh? Kemamang, Banaspati, Gendruwo, Wewe Gombel, Kuntilanak, Sundel Bolong, sapi turute. Itu semua zonnya manusia, prasangka manusia dan dijeneng-jenengi dewe. Kalau Islam enggak jelas, iki malaikat, iki Allah, iki nabi, iki khidir, iki jin, jelas. Jadi kalau dewa, misalnya dewa itu kan nggak jelas deh. Iki dewa itu malaikat atau menungso. Lanek dewa kok duwe anak, itu kan bingung toh. Betara Guru itu punya anak namanya Betara Kala. Itu pun mergo ndelok Dewi Uma itu ngelangi di pemandian di kira gitu lho kira. Lali jenenge aku. Sembuh lah pokoknya ono pemandian, ono Dewi itu ngelangi jatuh cinta terus spermanya muncrat roto nang kolam terus meteng terus lahirlah Betara Kala. Mosok dewa muncrat. Itulah gendo-gendo ini muncrat. Ini ya. Nah, Islam datang untuk memperjelas semuanya. Malaikat itu cetha ya apa, jin itu ya apa, menungso ya apa, kewan ya apa. Bahkan tata cara perilaku setiap makhluknya itu jelas gitu ya. Hubungannya sama Allah jelas. Nah, sebelum ada Islam itu semua khayalan, semua bikinan-bikinan sendiri gitu ya. Kon sembahyang sedina ping 5 wis nentokno sapa? Sing ngatur sapa? Sing banter. Yang menentukan Anda sholat sehari 5 kali itu siapa? Sing nentokno subuh kok 2 rakaat. Bukan Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi. Punya hak enggak Kanjeng Nabi untuk menentukan sholatnya manusia? Jadi semua itu Allah yang mengatur. Allahu Akbar ngene iki lha apa? Nah, saya senang Allahu Akbar diterapkan di Kabupaten Jombang dalam posisi yang tepat. Gak kayak 212. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Kate lapo iku itu kan jelas. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar nonton. Loh, iki. Yes, jelas ini ya. Jadi Allahu Akbar itu ono-ono nggone dhewe rek. Ojo saiki misale wong Argentina kalah kon ya apa? Allahu Akbar ta astagfirullah ta subhanallah diancuk, Utawa taek rek ngono kan ya. Jadi
Allah memperjelas semua itu, posisi manusia, apa yang harus diomongkan, apa yang harus dilakukan. Ada ruku, ada sujud, itu semua karya Allah. Jangan lupa, nek aku sembahyang berarti Gusti Allah seneng delok awakmu menjalani karyanya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Kanjeng Nabi tidak punya hak karena dia tidak ikut menciptakan kita, dia bukan owner dan dia bukan apa? Bukan manajer. Gitu ya. Owner kita itu Allah. Pemilik kita itu Allah. Jadi Allah yang berhak menentukan sembahyangmu ya apa ping pira, munggah mudine ya apa, ayatnya apa, kalimat-kalimatnya apa, sing menentukan Allah Subhanahu wa taala langsung diwurukno nang Kanjeng Nabi, cek diwuruki nang menungso ngene. Nah, Kanjeng Nabi itu duduk Nabi umat Islam rek. Ya wis lho ya. Kanjeng Nabi ini sapa? Kan iki sak donya kan salah paham kabeh, Pak Kapolres. Sak donya. Pokoknya di dunia itu ada administrasi ini Muhammad umat Islam, Yesus umat Kristen, Buddha umat Buddha, ngono ya. Pak ngono sih. Lihat Nabi Muhammad itu bukan nabinya umat Islam, nabi semua makhluk. Bukan hanya semua manusia. Nabi ini jin ya Kanjeng Nabi itu. Gitu. Jadi itu setup dasar dari pengetahuan itu harus jelas bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Islam. Itu ketuane wong Islam. Nek Gus Dur jelas itu kiainya orang NU gitu ya. Nek aku gak jelas wong umatku gendo karo korak karo bambung ya. Jadi nek aku gak mungkin jadi kiai, gak mungkin, bukan karena apa-apa tapi karena memang ya apa ceritanya aku jadi kiai, ya apa aku jadi ustad, wong aku gak sekolah barang. Ya apa gak mungkin kitab kuning gak ro, sing coklat gak ro aku sing kuning barang. Nek Gus Hakim menguasai itu semua itu. Nah, mulane engko aku takon nang beliau gitu ya. Ngene ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.